kita akan kedatangan sebuah motor listrik dari Vietnam. Dan kita sekarang ada langsung di Vietnam, saya sedang ada di Hanoi, dan ada di fasilitas manufaktur dari VinFast. Ini adalah pabrik mereka di Haiphong, dan gede banget dan apa ya, masih dalam pengembangan terus ya, seperti di belakang saya ini. Ini ada proving ground-nya kecil ya untuk motor di sini oleh VinFast, dan di belakangnya masih ada gedung-gedung yang sedang dibangun. Dan ini adalah motor yang akan hadir di Indonesia. Menarik kan? Memang belum resmi ya teman-teman ya, karena kita tunggu aja nanti kedatangannya di Indonesia. Tapi kami di sini bisa punya kesempatan untuk berinteraksi dengan beberapa model dari VinFast. Mereka di pabrik ini memproduksi 5 model. Ada yang ini namanya VinFast Viper, ada yang VinFast Velis, ada yang Evo, ada yang Flash. Jadi banyak modelnya. Pabriknya suasananya seperti ini. Jadi memang sudah canggih sekali ya. Semua mereka memproduksi di sini. Kami bisa masuk ke pabrik perakitan mereka di Haiphong ini, dan kelihatan pada saat inspeksi terakhir ini kira-kira suasananya seperti ini. Gede banget pabriknya. Mereka juga develop baterai sendiri di sini. Mereka develop motor sendiri di sini. Sayangnya kami nggak bisa masuk ke fasilitas itu karena memang dapur ya, rahasia dapur ya. Jadi kami nggak bisa masuk ke dalam pabrik perakitan battery pack sama controller dan motornya. Tapi ini adalah model yang nanti akan hadir di Indonesia. Jadi VinFast Viper ini agak berbeda. Yang ini adalah model untuk pasar Vietnam. Nah, yang buat Indonesia nanti akan kita cobain. Ada bedanya. Dia kalau ini juga sebenarnya ada spion ya sebenarnya, tapi untuk membedakan yang mana yang punya Indonesia itu dipasangin spion. Dan satu bedanya, dia punya tempat plat nomor di dasi depan sini. Jadi ya, itu bedanya karena memang regulasi tempat kita harus ada plat nomor depan. Nah, oke, kita bahas satu persatu ya, pelan-pelan. Nanti kita akan cobain juga motornya di test track ini, baik yang versi Vietnam ini dengan versi Indonesia, karena ada bedanya. Oke, selamat menonton. Ya, jadi teman-teman, ini dasarnya adalah semua line up-nya VinFast yang diproduksi di pabrik ini. Mulai dari yang ini yang paling kecil, ini VinFast Amio. Dan yang nanti akan masuk ke Indonesia itu ada 3 yang di sana ya. Kalau yang ini yang kayak Vespa ini namanya VinFast Evo Grand. Yang ini VinFast Evo yang ini. Jadi kayaknya mirip ya antara dua ini ya. Nah, mungkin beda model aja. Terus yang ini adalah VinFast Velis. Nanti kita akan bahas sendiri motornya ya. Lalu ya di sana yang lebih sporty ini namanya VinFast Viper. Nanti kan kita bahas motornya. Tapi kira-kira line up-nya seperti ini yang akan dibawa ke Indonesia nanti yang 3 ini. Jadi mulai dari dia nih, VinFast Evo, VinFast Velis, dan VinFast Viper. Oke, sebelum coba kita lihat duduk dulu ya di atas VinFast Viper ini. Joknya tidak terlalu tinggi, tidak seperti layaknya motor listrik yang joknya tinggi banget sehingga jongkok ya. Ini sih moderat menurut saya. Dan posisi ridingnya ini mirip Vario sih sebenarnya. Pencet P sambil direm dan motornya siap jalan. Dan dia pada saat pertama kali jalan tarikannya halus, jadi nggak kaget ya kan. Lalu kita cobain ya, sambil di rem dia bisa jalan nggak? Oh, masih bisa. Masih bisa. Oke, jadi Anda di sini kayaknya nggak ada cut off switch-nya ya. Iya. Saya suka. Karena memang jujur ya, walaupun saya udah
lama sekali naik motor. Tapi motor listrik itu menurut saya harusnya sih sama aja dengan motor bensin ya. Karena di motor bensin itu ada beberapa saat yang kita perlu tetap rem belakang sambil digas tipis-tipis. Ya kalau setuju silakan komentar. Kalau nggak setuju juga nggak apa-apa gitu kan. Karena ya memang karakter motor listrik ya seperti itulah ya. Ada yang dibikin cut off, ada yang enggak. Tapi saya suka motor ini nggak ada cut off-nya. Oke, kita jalan. Ternyata tarikannya memang halus dan kita nyobain di sini ada trek lurusnya, sama ada trek nanjaknya, ada 5 derajat, 7 derajat, dan 10 derajat. Motor ini bisa menanjak dengan baik dan saya sukanya tenaganya memang cukup lah ya buat harian ya. Nah, menariknya ya mungkin di Vietnam ini nggak terlalu banyak gunung atau gimana ya. Di Indonesia kan itu kontur tanahnya cukup beragam ya. Ada juga yang naik turun lumayan terjal, turunnya curam ya kan. Nah, motor ini memang untuk turunan dia nggak ada engine brake, nggak ada regenerative braking-nya. Tapi kita akan cobain yang Indonesia, versi Indonesia itu motornya 5 kW. Ya, kita sedikit melihat desain dulu ya. Dia secara overall sih mirip sama Vario ya sebenarnya ya. Jadi lampu depan sepasang ya kan. Terus di belakang lancip, terus lampu belakangnya juga kira-kira mirip dan di tengah ini tidak ada tulangnya, jadi decknya rata. Terus setangnya juga nggak terlalu tinggi, nggak terlalu pendek, resi banget. Jadi desainnya desain yang bergaya sporty. Dan dia pakai pelek 14 inci. Di depan bannya lebar 90, profil 90, ring 14. Di belakang lumayan tebel. Dia pakai ban lebar 110. Jadi kelihatan agak gendut motornya ya. Dan kalau kita lihat sih komposisi depan dan belakang memang ini gaya khas Indonesia banget yang memang dari sejak pertama kali skuter Matic keluar itu pakainya pelek 14 inci. Nah, motor ini dia menggunakan body-body yang dibikin sendiri sama Vinfast ya. Jadi kalau versi Indonesia Anda lihat di sini dasinya sudah punya tempat untuk plat nomor. Jadi sedikit berbeda dibanding yang Vietnam ya. Kalau kita nyalakan lampu-lampunya, pencahayaannya semuanya LED. Jadi kalau kita lihat di atas ini ada position lamp, di sini ada lampunya. Kira-kira ya daymaker ya. Jadi mungkin bukan bilet-biletan, tapi ini kalau kita lihat dia kalau lampunya, jadi di kiri dan kanan ini ada daymaker yang dia kalau lampu dekat dia nyalanya yang tengah, jadi kebagi 3 ya masing-masing kiri dan kanan, sini 3, sini 3. Kalau lampu jauh baru bagian sisi kanan kirinya yang sebelah sini sama sebelah sini tuh nyala buat lampu jauh. Sementara di belakang juga lampunya LED dan lampu sennya terpisah di bagian bawah, jadi nempelnya di spakbor. Semuanya sudah LED, jadi pencahayaannya kelihatan modern. Dan motor ini punya bagasi yang lumayan banyak ya kalau kita lihat. Tapi memang nggak semuanya bisa dipakai secara maksimal. Kalau di depan dia ada laci penyimpanan, satu tertutup, satu terbuka. Yang tertutup memang ada tutupnya tapi nggak bisa dikunci, jadi Anda harus membawa barang bawaannya kalau Anda sedang parkir. Di atasnya ada charger dan chargernya ini sudah USB charger ya, ada 2 charger langsung disiapin sama mereka, tipe A dan tipe C. Sementara dia sudah pakai keyless. Dan kalau mau buka jok, ini keylessnya, knopnya diputer aja ke searah berlawanan jarum jam dan bisa dibuka bagasinya. Bagasinya ini kalau kita lihat dia punya 2 slot baterai. Nah, ini bedanya nanti ya sama yang bawaan Indonesia ya. Dia baterainya itu punya kekuatan 1,5 kWh dan khusus buat Indonesia dua-duanya ada baterainya. Jadi baterainya 2. Otomatis jadi dua-duanya 3 kWh ya kan. Dan ini chargernya, sayang chargernya nggak bisa dibuka ya. Tapi menurut informasi charger ini kekuatannya 400 watt. Jadi bisa ngecas motor dari kosong sampai penuh sekitar 6 jam.
oke lah kalau buat di rumah ya. Malam-malam dicas, paginya udah penuh ya kan. Dan dia memang ada cut off-nya. Dia ngecasnya dicoloknya ke soket di dalam jok ini. Jadi di sebelah kiri itu ada semacam cerukan untuk ngeluarin kabel. Jadi enaknya stop kontaknya ada di sebelah kiri motor atau di belakang motor ya. Karena kalau di sebelah kanan motor nanti harus muter dulu ke kiri gitu loh. Kalau enggak nanti keganjel nih sama joknya. Secara desain sih motornya menarik ya. Menurut Anda desainnya menarik ya? Ya kan? Ada semacam visor di sini ya kan? Ada juga di belakang udah siap behel yang ya mungkin ini bisa dipakai untuk dudukan top box ya kan. Dan bisa buat mina-minain motor, enak banget di sini. Sementara bagasinya, oh ya tadi lupa ya, bagasinya kalau dibuka dia ya tinggal ada tempat penyimpanan sedikit di belakang karena baterainya 2. Khusus untuk yang Indonesia disebutkan 2 baterai, fix. Sementara buat bawa barang ada lagi pengait di sebelah sini, ya pengait yang ada tutupnya atasnya ya, dan ada di depan doang. Nah, urusan kenyamanan nih, dia punya shock breaker di depan dan di belakang, masing-masing depan teleskopik, dan di belakang dia pakai shock breaker ganda yang sudah pakai subtank, dan ada setelan prabebannya, dan setelan prabebannya kalau kita lihat di sini nih, wow, dia kayak shockbreaker aftermarket, Mas Bro. Jadi setelannya model ulir gitu ya, bukan model yang ceklok gitu. Jadi tampaknya VinFast memang serius nih bikin motor ini. Dan bentuknya sih menarik ya. Nanti kita cobain di sini seperti apa. Tapi kita lihat dulu apa yang ada di balik speedometer ini. Dia mirip-mirip aja cara pengoperasiannya. Ditekan terus diputir. Habis dipuntir dia nyala semuanya dan di sini langsung kelihatan logo V gede VinFast. Terus ada speedometer, ada level baterai, terus ada odometer, terus ada riding mode. Ya, riding mode ini di sebelah kanan ini ada saklarnya yang bisa memilih eco sama sport. Sementara ada ini tombol P ini dia buat kalau tarik rem tangan, tekan tombol P, dia otomatis dari parkir jadi drive lah kira-kira gitu ya, buat ngidupin, aktifin motornya ya. Sementara di sini ada tombol ya, itu ada buat position lamp ternyata ya. Jadi kalau Anda tekan gini dia position lampnya hidup dan lampu depannya hidup. Jadi ini yang versi Vietnam ini belum AHU, belum automatic headlamp on. Lalu di sebelah kiri ada lampu jauh, lampu dekat, ada passing lamp, dan ada klakson. Lalu di bawahnya ya seperti biasa lah ada saklar. Yaudah nggak usah lama-lama, kita cobain aja. Pertama kita cobain yang versi Vietnam. Nah bedanya, oke kita cobain ya. Bedanya itu saya kasih tahu, yang Vietnam ini dia pakai motor 3 kW, ya. Sementara yang Indonesia motornya 5 kW, jadi beda 2 kW antara versi Vietnam dan versi Indonesia. Otomatis dia lebih powerful dan didukung dengan 2 baterai. Jadi menurut VinFast, dia satu baterainya itu bisa menempuh sekitar 80 km. Jadi kalau 2 baterai, mereka menyebutkan ya range-nya menjadi 2 kali lipat gitu ya. Tapi range sama tenaga itu berbanding terbalik lah ya. Nanti memang harus kita cobain yang versi produksi massalnya, dan mereka berencana membuat motor ini di Indonesia, pabriknya sudah ada di Subang, nanti kita cobain aja kalau memang mereka sudah buka, ya kan? Nah, sementara kita coba dulu bedanya yang Vietnam sama yang Indonesia. Oke, ini yang Vietnam. Spesifikasi VinFast Viper untuk pasar Vietnam ini sama persis dengan yang akan masuk Indonesia nanti, baik sasis maupun suspensinya. Jadi, rasanya sih pasti sama aja. Tapi, kita akan fokus di Viper khusus untuk pasar Indonesia karena punya dinamo yang lebih besar tenaganya, sehingga nanti efeknya tarikan dan kemampuan menanjaknya juga pasti lebih mantap. Ya kita sekarang cobain VinFast Viper yang versi Indonesia. Sudah nyala, pencet P buat aktifin. Let's go.
Oke, bedanya ini motornya 5 kW. Ya, jadi oh dia pakai eco. Kalau pakai eco biasa aja sih rasanya ya. Jadi kita coba masuk sport. Uh. Wuhu. Wow. Wuhu. Wow, itu belok di 50-60. Masih enak. Iya, terus. Saya nggak bisa dapat top speed ya. Kita sekarang coba tanjakan. Oh. Oke, kita coba yang pertama dengan sport ya. Kalau sport ini, oh, tarikan awalnya memang lebih menyentak dibanding yang versi Vietnam. Kita coba ngerem sedikit di tengah. Oh iya, memang versi Indonesia ini lebih kuat dibanding versi Vietnam ya, karena motornya 5 kW dibanding yang 3 kW. Itu karakternya pasti lebih bertenaga. Yang versi Vietnam tuh rasanya lebih halus gitu. Kalau ini pek gitu. Wow, enak banget. Sekarang kita coba tanjakan yang lebih curam. Nah, sekarang nih lebih terjal tanjakannya. Oke. Kita coba berhenti sedikit. Oh, masih terasa kuat ya tarikannya. Memang bener-bener terasa lebih bertenaga. Torsinya lebih berasa ya 5 kW dibanding 3 kW ya. Apalagi baterainya 2 sehingga bisa menyediakan tenaga untuk dinamo motor 5 kW itu. Cepet banget sampai di 50 km per jam. Oke, kita coba lagi. Tanjakan yang lebih terjal lagi, 10 derajat ya. Jadi itu 5, 7, ini 10. 10 derajat. Wow, masih kuat. Kita coba ngerem dikit. Tanjakan. Masih mau. Jadi walaupun kita rem pelan tadi ya, untuk nanjak lagi, dorongannya masih oke. Jadi untuk tanjakan 10 derajat, Indonesia banyak tanjakan yang cukup terjal. Itu dia, kita pastikan ya, dia mampu untuk nanjaknya. Wuhu. Jadi, ini 5 kW memang lebih enak dari yang versi Vietnam. Kita tunggu aja kedatangannya ke Indonesia. Apalagi sudah pakai spion dan di depannya pakai dudukan plat nomor. Kita cobain jalanan jelek ya. Sekarang ini ada jalan yang bisa dibilang ini kayak konblok lah ya, batu bata ya. Jadi ya rasanya lebih firm ya. Home steer-nya juga berasa kencang, enak. Wow. Ketemu lubang sedalam tadi, ternyata suspensinya juga cukup empuk. Dan ini sekarang kita lewat jalan berbatu. Coba ya, pelan-pelan nanti kita gas. Seperti apa rasanya? Ya, jadi suspensinya lumayan empuk. Walaupun dengan batu-batu kasar seperti ini ya. Ini motor sih enak ya. Jadi kita tunggu aja deh di Indonesia beneran seperti ini nggak speknya. Kalau seperti ini sih menarik ya. Ya, itu tadi pengalaman kita naik VinFast Viper ini dengan helm cetok khas Vietnam. Lucu ya, di sini helmnya cetok semua mas bro. Nggak ada yang jarang-jarang pakai helm half face. Jarang banget, apalagi yang full face. Saya cuma nemu di jalan tadi cuma 1 atau 2 orang pakai helm full face. Itu pun yang bentuknya ya gitu ajaib lah ya.
Tapi motornya nggak ajaib, rasanya enak. Dan saya sih nunggu ya motor ini datang di Indonesia. Dia secara desain sih oke, ya kan? Dan secara handling oke banget. Dan secara tenaga juga 5 kW sih masih oke juga ya. Dan dia tadi saya sempat nyobain komstirnya karena ada jalan jelek juga. Ternyata juga cukup oke. Jadi kalau di Vietnam kan jalannya halus dan mulus-mulus saja, tapi di Indonesia jalannya agak banyak yang kasar. Itu pengen juga sih nyobain motor ini ya. Oh ya, rem depan, cakram, rem belakang, tromol, tapi cukup lah ya buat ini. Terima kasih yang sudah nonton, silakan tinggalkan komentar Anda di bawah apakah Anda menunggu motor ini. Karena kalau Anda perhatikan di beberapa lokasi, terutama di minimarket itu sudah mulai ada charging station dari VinFast. Apakah mereka menerapkan charging station saja? Apakah swap battery? Jujur sampai saat ini saya berada di Hanoi, belum ada penjelasan resmi dari VinFast. Mungkin besok kita akan ketemu sama petinggi-petinggi VinFast dan mereka akan bicara mengenai hal itu. Nantikan beritanya di website kami, www.autorider.com, supaya Anda bisa memantau kehadiran VinFast ini di Indonesia. Oke, sampai jumpa di video kami yang lain, dan bye-bye.